Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Ratnasari dari Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer kelas reguler B semester 2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang mereview jurnal untuk melengkapi tugas mata kuliah Elektronika Dasar. Oke, kita akan mereview jurnal yang berjudul Simulasi Pencahayaan Buatan untuk Ruang Kelas dengan tipe armatur tail delete dan bohlam lid. Nama jurnal ini Jurnal Teknik Elektro volume 11 nomor 2 tahun terbit 2019. Di sini juga kita bisa melihat ada penulis, nama penulis dan alamat email penulis. Penulis itu yang pertama Arimas Hanggal, yang kedua Alim Wanifiatinisa, yang ketiga Dewangga Pratama, dan yang keempat Muklishin Aprianto. Mereka dari jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang Gedung L8 Kampus UNES Karang Gunung Pati, dan di bawahnya itu adalah alamat penulis. Oke, selanjutnya slide selanjutnya. Kita akan memulai mereview jurnalnya ya. Di slide ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Nah, mereview jurnal itu di jurnal itu kan ada pendahuluan, metode penelitian, hasil pembahasan dan kesimpulan. Di situ kita akan mereview. Oke, di slide ini saya memberikan kisi-kisi bagaimana sih tentang mereview jurnal. Jadi kita tidak pusing-pusing lagi dan bagaimana sih caranya mencari-cari gitu ya. Nah, biasanya di bagian pendahuluan itu ditanyakan apa tujuan atau alasan peneliti memilih permasalahan tersebut. Nah, kalau bagian metode, apa metode yang digunakan? Lalu bagian hasil dan pembahasan, apa solusinya? Lalu kesimpulan, yaitu kesimpulan dari jurnal itu, apakah jurnal itu memecahkan masalah atau tidak? Nah, oke, kita langsung saja ke next slide. Baik, sebelum menjawab dari kisi-kisi yang tadi, saya akan bacakan kisi-kisinya dulu, lalu baru kita jawab. Oke, di bagian pendahuluan itu kan menanyakan apa tujuan atau alasan mengapa peneliti memilih permasalahan tersebut. Nah, di sini saya menemukan itu adalah untuk memberikan solusi yang tepat dalam pemilihan lampu armatur karena jenis lampu memiliki distribusi pencahayaan yang berbeda-beda sehingga didapatkan optimalisasi pencahayaan ruang kelas sesuai dengan SNI atau Standar Nasional Indonesia. Lalu, yang kisi-kisi tadi, yang kedua itu adalah apakah peneliti tersebut menggunakan pendekatan atau metode baru ataukah menggunakan pendekatan atau metode yang sudah pernah digunakan oleh peneliti lain. Dari yang saya baca dan saya amati, dalam jurnal tersebut peneliti hanya menggunakan metodenya sendiri ya. Tidak menggunakan metode peneliti yang lain atau metode peneliti yang lain yang sudah digunakan. Oke, yang ketiga yaitu kisi-kisinya itu tentang masalah apa yang ingin dijawab oleh peneliti. Nah, di sini saya menemukan masalah yang ingin dijawab oleh peneliti adalah bagaimana intensitas cahaya terpenuhi sesuai dengan standar SNI dan memberikan rasa nyaman terhadap pengguna ruang kelas tersebut. Oke, si peneliti itu ingin menjawab permasalahan tersebut. Oke, pendahuluan sudah selesai. Sekarang next slide. Selanjutnya itu metode penelitian. Di dalam metode penelitian itu ada pertanyaan, apa metode yang digunakan? Nah, di sini metode yang digunakan yaitu pengukuran intensitas pencahayaan ruang kelas tersebut dilakukan dengan menggunakan metode pengukuran umum dan pengukuran setempat. Dan pengukuran intensitas pencahayaan pada penelitian ini juga dilakukan secara observasi dan simulasi. Lalu, perangkat yang dipakai untuk peneliti ini adalah perangkat lunak Dialux Evo 9. Jadi metodenya ada dua ya, yaitu pengukuran setempat dilakukan secara observasi dan simulasi. Simulasinya menggunakan Linux Dialux Evo 9. Ya, di kisi-kisi yang kedua itu kita harus menjelaskan bagaimana diagram penelitian itu dibuat. Lalu kisi-kisi ketiga itu bagaimana pengujian yang dilakukan. Oke,
Di sini peneliti tersebut menjelaskan tentang pengukuran penerangan umum dan penerangan setempat. Dan simulasi ini menggunakan dua kondisi perubahan jenis armatur, yaitu yang pertama TLD lead atau armatur slim lead, dan yang kedua yaitu armatur bohlam lead atau armatur bulb lead. Oke. Next slide. Di sini yang pertama dulu ya, menjelaskan pertama. Yang pertama itu armatur TLD lead atau armatur slim lead. Terdapat 5 variasi jenis armatur TLD lead yang digunakan dalam simulasi tersebut. Simulasi variasi armatur TLD lead menggunakan 16 armatur. Untuk simulasi setiap jenisnya itu armatur TLD lead dengan 16 lampu, itu jenisnya Philips 26 watt dan 3900 lumen. Nah, di samping kanan ada gambar ya. Kalian bisa melihat itu ada warna hijau di gambar itu penempatan lampunya di situ. Penempatan lampu TLD lead atau armatur slim lead-nya ada di situ. Nah, di sini menggunakan satu jenis lampu dari Philips, tapi berbagai variasi ya. Kalian bisa lihat ada 5 variasi jenis armatur TLD lead yang digunakan. Oke. Yang selanjutnya yaitu armatur bohlam lead atau armatur bubble lead. Oke, simulasi dengan variasi bohlam lead memiliki 5 jenis armatur bohlam lead yang digunakan dalam simulasi. Untuk setiap jenis adalah 20 armatur dengan 20 lampu. SL LED Blue 19 watt, 2300 lumen. Nah, kalian juga bisa lihat di bagian kanan itu ada gambar warna ungu itu adalah penempatan si bohlamnya. Nah, di situ ada 20 lampu ya. Kalian juga bisa melihat ada 5 jenis armatur bohlam lead yang digunakan. Baik, yang selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Saya bacakan kisi-kisinya dulu. Yang pertama yaitu apa solusi yang diberikan oleh peneliti untuk menjawab permasalahan yang diangkat. Nah, di sini itu jawabannya, peneliti menganjurkan menggunakan armatur TLD lead maupun armatur bohlam lead agar intensitas cahaya ruang kelas E11-201 memenuhi standar SNI. Nilai-nilai efisiensi biaya listrik pencahayaan dengan penggantian armatur TLD lead sebesar 27,81%. Nah, sedangkan penggantian armatur bohlam lead sebesar 33,96%. Oke, dengan adanya pemilihan jenis lampu armatur yang sesuai ruang kelas dan pengguna lampu yang sama dalam penelitian ini dapat menghemat biaya listrik yang signifikan. Yang kedua, kisi-kisi kedua itu bagaimana cara peneliti mendesain eksperimen untuk menguji sistem yang dibuat. Oke, mendesainnya itu dengan mendesain ruangan yang akan diteliti semirip mungkin agar si peneliti tahu bagaimana posisi ruangan dan penempatan posisi lampu yang benar. Lalu pengukuran intensitas pencahayaan pada penelitian ini dilakukan secara observasi dan simulasi. Pengukuran intensitas cahaya secara observasi dan simulasi dilakukan dengan pengambilan data dan pada malam hari pada pukul 20.00 atau jam 8 malam ya. Dan ruangan dikondisikan tidak ada cahaya luar yang masuk ke dalam ruang kelas. Terus sehingga pada pengukuran secara observasi dan simulasi hanya terdapat pencahayaan buatan yang di dalam ruang kelas. Jadi nggak ada tuh nggak ada tuh pencahayaan yang dari luar masuk ke dalam. Dan simulasi ini menggunakan dua kondisi yang sudah tadi dijelaskan, yaitu armatur TLD lead atau armatur slim lead dengan menggunakan 16 lampu. Sudah dijelaskan juga bagaimana variasinya dan bagaimana penempatannya. Lalu ada bohlam lead yang kedua itu dengan menggunakan 20 lampu. Oke, yang ketiga yaitu apakah eksperimen yang dilakukan berhasil? Jika tidak, apakah peneliti membahas penyebab di dalam jurnal tersebut? Nah, kisi-kisi bertanya seperti itu. Yang saya baca dan saya simak itu dari yang saya pahami itu peneliti tersebut berhasil ya. Penelitian itu berhasil dan bisa memberikan efek yang bagus ya, mengurangi dana
Oke, yang ketiga itu di mana letak kontribusi terbesar dari peneliti yang telah dilakukan. Kontribusi peneliti tersebut adalah sangat menggambarkan dengan jelas dan teliti untuk menghasilkan intensitas cahaya yang benar-benar mengikuti standar SNI dan tentu bisa menghemat pengeluaran biaya listrik. Jadi, kontribusi terbesar dari peneliti ini bisa memecahkan masalah dan bisa membuat pencahayaan ini sesuai dengan SNI gitu dan benar-benar menghemat pengeluaran biaya listrik. Oke. Setelah pembahasan yang terakhir yaitu bagian kesimpulan. Nah, bagian kesimpulan ini kisi-kisinya bertanya tentang apakah kesimpulan yang dituliskan sudah sesuai dengan tujuan penelitian. Menurut saya, yang saya sudah baca dan pahami itu kesimpulannya dalam jurnal tersebut sudah sesuai dengan isi pembahasan dan tujuan penelitian ya. Oke, yang selanjutnya adalah apakah masih ada masalah penelitian yang belum terselesaikan? Menurut saya sudah tidak ada ya, karena peneliti tersebut sudah memecahkan semua permasalahan dan menjawab semua permasalahannya. Yang ketiga itu di mana letak kelemahan jurnal yang kamu baca? Letak jurnal yang saya baca mungkin itu ada beberapa gambar yang sedikit saya sulit memahami ya, sulit dimengerti gitu. Jadi tidak saya masukkan ke dalam presentasi ini. Yang saya masukkan hanya gambar-gambar yang bisa saya pahami, mungkin itu. Dan yang terakhir nih, menanyakan tentang apakah referensi yang digunakan dalam jurnal sudah up to date. Yang sudah saya lihat itu referensinya sudah up to date ya. Kalau nggak salah itu 2017 atau 19, saya lupa. Tapi itu sudah sangat bagus, referensinya sudah sangat up to date. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.